Bismillah, kita akan melanjutkan pelajarannya, nggak jadi immigration ya teman-teman. Kita akan belajar tentang blade template sekarang. Nah, untuk blade template ini adalah bagaimana kita menulis di blade gitu ya. Nah, untuk pelajaran kali ini teman-teman bisa ke folder resource. Oke, resource, terus file bawaannya yang welcome itu silahkan di delete. Terus teman-teman buat home.blade.php, terus buat lagi sama about. Kita langsung contoh project about.blade.php. Nah, setelah itu kita buat folder juga, folder yang namanya di dalam enggak, ini dimasukin ke view ya teman-teman. Di dalam view teman-teman, lupa saya, kurang teliti. Nah, jadi kalau misalnya view yang ditutup dia nggak kelihatan. Di dalam view ya teman-teman, teman-teman buat juga yang namanya komponen sama apa itu, di view ya teman-teman, bukan di komponennya, sama layout. Nah, layout kayak gini. Oke, setelah itu di dalam komponen teman-teman buat header atau navbar aja, navbar.blade.php kayak gini. Terus buat lagi di komponen juga, di folder komponen, buat yang namanya footer.blade.php, enter. Kemudian di layout teman-teman bisa buat app.blade.php. Oke, kita akan belajar tentang layouting atau ya layout di Blade ini teman-teman. Kita menyimpan folder CSS, file CSS itu nggak di sini ya teman-teman, nggak di JS ini atau di JS yang ini. Kita naruhnya itu di bagian public. Teman-teman buat folder baru, misal kita kasih nama CSS gitu ya. Ini buat kita naruh CSS-nya, dan kita kasih nama style.css kayak ini teman-teman. Dipastikan sama ya teman-teman, karena kalau nggak sama nanti susah memahaminya, nggak paham, nggak nangkap apa yang saya tulis. Kemudian di bagian layout ini tempat atau pusat layoutnya gitu, kita mempertemukan folder-foldernya tuh di bagian sini, di bagian app ini. Kita hubungkan dulu dengan si CSS-nya teman-teman. CSS-nya cara menghubungkannya gimana? Teman-teman kasih link CSS. Nah, beda kayak biasanya kan tinggal kayak gini doang, pakai href gitu ya, href terus CSS style.css. Kalau misalnya teman-teman di Laravel, teman-teman pakai yang namanya asset teman-teman. Jadi ini teman-teman hapus style.css-nya, setelah itu pakai kurung kurawal 2 kali, tag kayak gini. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan asset. Asset ini ketika kita menulis aset yang dimaksud ini adalah folder public. Jadi aset, kemudian file CSS kita di mana? File CSS kita itu ada di css/style.css, style.css kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman perlu perhatikan ketika href-nya ini petik 2 ya, di dalamnya ini jadi petik 1. Jadi nggak boleh double gitu. Ini cara menghubungkan antara aset dan si style CSS. Oke, sekarang kita akan buat komponen si footer dulu ya. Navbar aja. Navbarnya kita buat sederhana kok teman-teman, biar nggak usah nulis panjang-panjang. Kita tinggal ketikkan nav kayak gini nav. Kemudian ada 2 nanti, satu mengarah ke home, satu mengarah ke about. Karena ini berhubungan dengan root teman-teman, jadi kita nggak bisa sembarangan, kita harus kasih dia kata URL kayak gini. Kemudian kasih URL-nya, terus kasih tulisan home. Oh ya, URL ini menyesuaikan dengan yang di root. Oke, kita ke root dulu aja ya, ke bagian root sini. Hapus semua bawaannya, sisakan 2
file ini aja, 2 baris kode itu aja. Pertama kita akan targetkan si root-nya teman-teman. Root kita targetkan home. Home kan menjadi itu ya, jadi titik awal atau default get. Metodenya kita pakai get. Setelah itu kita kasih URL-nya. URL-nya adalah biasa atau strip aja. Setelah itu kita kasih callback function-nya. Meneruskan function titik kurung bulat kurung kurawal return view teman-teman. Return view apa ini? Home ya deh. Home kayak gini. Terus jangan lupa titik koma. Nah kayak gini. Kalau si about berarti kan dia sama kayak yang di atas. Cuman URL-nya kita ganti jadi about teman-teman. About kayak gini. Ini jadi about. Nah kayak gini teman-teman. Kembali lagi ke navbar-nya. Di navbar ini ada home, kemudian yang kedua ada bentar, keyboard saya ganti Arab. Yang kedua ada about teman-teman. URL-nya ini mengarah kemana tadi? About, bener kan? About kayak gini, terus ada tulisan about. Nah, ini untuk about-nya. Kemudian untuk footer-nya, teman-teman ke file footer. Footer ini langsung aja kita pakai footer, tag footer gitu. Nah, kayak gini. Setelah itu, kita ambil P. Terus tab, kasih tulisannya. Misal tulisannya apa ya? Bentar, mana simbolnya? Copy itu kayak add gitu. Copy. Gini terus misal tahun berapa? 2026 website sekolah sederhana kayak gini. Ini untuk footernya. Kita sudah selesai dengan footer. Sekarang kita ke layout. Komponennya sudah selesai. Nah di layout ini teman-teman, kita kayak ngasih cetakan gitu. Cetakannya jadi pertamanya kita panggil si footernya. Cara panggilnya gimana? Kita kasih add, kemudian include, tulisan include gitu. Komponen keliru. Kita pakai petik, lupa aku. Komponen ya. Nah, biasanya kan kalau kita kasih URL kan pakai slash gini ya. Nah, kalau di Blade, teman-teman bukan pakai slash, teman-teman. Kita pakai titik. Titik ini. Titik navbar kayak gitu. Sama, kita juga butuh kasih include yang footer. Include footer kayak gini. Kok footer? Komponen dot footer kayak gini. Oke ya. Nah, di antara keduanya kita kasih kayak apa ya? Tempat gitu. Kita kasih di div aja, kita taruh div. Terus ntar keliru. Titik tag. Nah, di dalam enggak kita kasih tulisan container kayak gini. Kemudian kita pasang yield. yield. Nah, kayak gini. Content. Nah, belum ya teman-teman. Sekarang kita ke folder home. File home, sorry. File home ini teman-teman bisa pasangkan tulisan gini. Terus include extend layout app. Layout.app. Nah, jadi semua yang tertulis di dalam ini di setelah tulisan extend gini itu akan masuk ke dalam sini. Ini nih cetakan gini gitu.
semua yang tertulis, misalkan kita pakai extend itu berarti manggil manggil ini gitu. Jadi si bagian home ini bakal make cetakan dari app.blade.php itu. Kita tulis kodenya section gitu, content, section content. Jadi teman-teman, seandainya nih teman-teman di sini buat uh, yield line gitu, yield line di sini, namanya nggak boleh sama konten gitu. Misal teman-teman buat uh, yield apa ya? Bukan konten, bukan konten, misal gitu, bukan konten di bagian sini. Ini walaupun teman-teman taruhnya bukan konten ini di atas gitu ya, bukan konten ini teman-teman taruh di atas. Apa ini? Section, section, bukan konten. Walaupun ini teman-teman taruh di atas ini, nanti di tampilannya di website itu tetap ada di bawah si konten. Kenapa? Karena di cetakannya kita tulis si bukan konten ini di bawah si konten gitu ya. Manfaat dari cara kerja cetakannya itu gitu. Lanjut, isi kontennya gimana? Sederhana aja dah. Misal H1, bisa H1, misal tentang tentang kami gitu. Terus P misal sekolah ini berdiri pada ta tahun 2000. Misal. Ini kok ini bot bukan bukan. Kok misalnya home harusnya gini teman-teman. Harusnya teman-teman kayak selamat datang gitu. Selamat datang. Terus apalagi tulisan apa lagi nih? Ini adalah halaman utama website sekolah kami gitu ya, misal. Terus pantau website ini untuk mendapatkan informasi terbaru. Terus kita kasih button lah biar bagus. Kita kasih button ini misal ada tulisan daftar sekarang. Nah, untuk apa ya? Untuk menutup section, teman-teman harus tulis end section. End section. Nah, ini harus ditulis. Ada section, ada end section. Itu harus ditulis ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke about. Kita sama, pakai extend juga. Ekstensi layout dot app. Nah, ini. Setelah itu kita pakai section. Sectionnya section apa? Section apa di layout? Konten. Konten kayak gini. Kita kasih penutupnya dulu aja. End section. Nah, kayak gini. Dan kita kasih tulisan H1 tab. Apa ya? Tentang kami. Tentang kami kayak gitu ya. Setelah itu apa lagi? Selamat datang, bukan. Tentang kami. Terus apa ya biasanya ya di tentang kami itu? Oh ya, kayak tadi aja dah. Sekolah ini berdiri pada tahun 2000. Terus apa? Visi misi.
Visi misi itu pakai H3. Visi misi. Nah, misal pakai UL tab, terus LI tab, I tab. Setelah itu misal mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kayak gini. Dan yang kedua misal apa ya? Cara belajar yang menyenangkan. Itu jangan-jangan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kayak gini. Ini contohnya. Sekarang kita atur si CSS-nya. Teman-teman cukup kasih import CSS itu di app doang ya. Karena kan kita jadikan dia sebagai apa ya, kayak cetakan gitu. Jadi kita cukup taruh di bagian app.build.php. Semakin dikit kode, semakin bagus hasilnya untuk codingan kita. Terutama kita atur CSS-nya. Misal ke body dulu dah. Body background color kita misal jadikan warnanya apa ya? Wah, kayak gini. Terus font family-nya pakai Arial. Ada nggak di sini Arial? Kalau Arial nggak ada, sans serif. Setelah itu H1 kayak gini. H1-nya itu color, pagar, misal 2C, 3E, 2C, 3E 50. Terus border bottomnya ini kayak buat garis bawah solid, terus 34 98 dB kayak gitu depth. Kemudian padding bottomnya misal 10 px sudah. Terus nav sama footer P. Ini kita kasih text align center. Setelah itu kontainer kita ngatur tempat si kode apa yang ini kan ditaruh dalam kontainer lah. Kita atur kontainer yang tempat naruhnya itu kayak gimana. Backgroundnya putih biar ada perbedaan sama background luarnya. Bukan white ini. Setelah itu paddingnya misal 20 px gitu ya. Kemudian margin atas bawahnya 20 px, kanan kirinya auto. Misalnya kita border radius biar dia nggak terlalu tajam pakai 8 px. Terus box shadow, mana box shadow? Ini box shadownya kayak gini 0, 2 pixel, 5 pixel. Kemudian ketebalan ininya, bayangannya RGBA karena kita pengen hitam 0,00. Apa ini? Jangan tebel-tebel dah, 0,1 aja. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba jalankan ya. PHP artisan shop. Kita
Kita pencet, hasilnya gimana coba? Oh, undefined asset. Oh, keliru teman-teman. Di bagian app ini nggak ada S-nya. Refresh. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman. About-nya jadi home-nya kayak gini. Selanjutnya kita akan membuat datanya menjadi dinamis teman-teman. Bisa ke codingannya lagi, terus kita akan pakai controller ya teman-teman, kayak kemarin. Teman-teman bisa ketikkan apa ya, php artisan make controller, php artisan make controller, misal apa, page controller, kayak gini, enter. Oh ya, saya lupa bilang. Sebenarnya buat view ini yang blade ini, teman-teman bisa buat pakai php artisan make view terus about, misal jangan about, misal apa ya, kontak. Ini kayak begini tuh bisa sebenarnya. Dia bakal dibuatkan file baru di sini. Nah, jadinya bakal kayak gini. Tapi tadi saya lupa pakai itu. Sekarang kita ke controllernya aja. Ke controller, page controller. Page controller nih mana, ntar. Di app HTTP controller ini, profile controlnya controller kita yang kemarin ya. Kita ke page controller, kita buat, karena ini controllernya bakal kita taruh di bot, misalnya buat nampilin guru-guru gitu ya. Kita bisa pakai public function about gitu. Guys, Ctrl Z. Nah, kayak gini teman, bisa kayak gini. Setelah itu, teman-teman bisa kasih data-data di sini. Misal, kita pakai variabel nama sekolah, nama sekolah. Misal nama sekolahnya apa? SMA Mancing Bersama. Misal gini bisa. Misal nama sekolahnya adalah SMA Mancing Bersama. Terus guru-gurunya, daftar guru, daftar guru kayak gini, sama dengan misal ntar kita kasih titik koma biar nggak error. Misal guru pertama namanya Budi Handoko. Dia itu guru, jangan lupa pakai strip, pakai titik, sorry. Matematika, misal matematika. Terus ada lagi namanya misal Siti Suharji misal. Siti Suharji ini dia guru biologi misal gini. Jangan lupa kasih koma. Setelah itu ada siapa? Bambang Cleo. Orang barat ini ya. Dia misal guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kayak gini. Setelah itu, kita akan kirim datanya seperti yang kemarin ke view about. Jadi teman-teman bisa kasih return view, kita kirim dia ke about, teman-teman. About. Nah, sekarang cara ngirim variabel, kan ini ada dua variabel nih, nama sekolah sama daftar guru. Cara kirimnya bisa pakai cara lama. Teman-teman kasih kayak kurung kurawal kayak gini. Terus, oh ya jangan lupa ditutup titik koma.
Nah, setelah itu teman-teman misal buat variabelnya dengan nama sekolahnya ganti sekolah gitu ya. Sekolah terus kasih panah. Terus habis panah teman-teman panggil variabel yang sekolah itu nama sekolah. Nah, kayak gini ini cara lama. Kemudian si daftar gurunya juga. Misal daftar gurunya jadi nama aja. Set. Nah, kayak gini. Jadinya atau guru jadi guru aja. Guru ya gini. Dolar. Oh, apa ini jadinya? Daftar guru ya. Daftar guru. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya yang terbaru yang pakai compact itu bisa dilihat di video sebelumnya. Sekarang kita ke home.blade.php, about blade.php. Misalnya kita ganti nih, bagian visi misi ini kita ganti. Kita hapus aja visi misi ini. Delete, terus H3 tab. Misal kita ganti jadi daftar guru ya, ini titik 2 spasi. Kita buat listnya UL tab. Nah, terus kita if jika count guru mana dolar guru nih, nama count guru ini dia ikut sama yang sini. Kalau misalnya di sini jadi guru 1 gitu misalnya, maka di sini juga jadi guru 1 ya. If count guru itu kurang dari 0, lebih dari 0, sorry. Maka for each kita pakai for each ini buat pengulangan ya. For each kayak gini. Guru variabel guru misal as name gitu. Name ini bentuk satuannya, name-nya jadi bentuk satuannya gitu. As name, oh ya, sama dia kan juga punya pelajaran juga ya. Jadi di sini jadi apa? Pelajaran. Gini misal kita add to user setting, guru as name pelajarannya juga ikut. Terus kita masukkan ke dalam LI teman-teman. LI gini. Terus kita kasih styling dikit, misal pakai strong ini ya. Terus kita masukkan namanya. Nah, dolar nama kayak gini, dolar nama. Setelah itu teman-teman kasih garis pendek, strong lagi, mana? Strong tab, terus strong kita kasih misal pengajar. Kayak gini kita tempeli add to user setting. Nah, kita kasih pelajaran. Dolar pelajaran. Nah, kayak gini teman-teman. Terus N for each. Dah. Ini kan ini if-nya kurang add if gitu ya. Jika jumlah gurunya itu lebih dari 0, maka jalankan operasi ini gitu ya. Else kayak gini. Jika nggak ada, teman-teman bisa kayak kasih tulisan belum ada data guru pakai apa ya, pakai H berapa nih? H4 dah. Belum ada data guru. Gini teman-teman. Ya, terus jangan lupa tutup and if-nya. If-nya ditutup pakai and if. Kayak gini teman-teman. Nah, setelah sudah kita coba format dokumen. Kita ganti ke browser, kita ganti linknya jadi about ya, enter. Apakah akan error teman-teman? Bentar ya, error berarti ini. Kita kan bisa pencet ini ya. Error teman-teman. Kita error karena apa ini? Must be type countable array null given. Dia nganggap ini nggak sah. Bentar. Oh iya, kita lupa ya teman-teman. Setelah teman-teman
lakukan semuanya ini, kita harus tambahkan dia di root-nya teman-teman. Bagian root ini kita kasih sambungan ke controller-nya. Controller namanya apa tadi? Page controller ya. Page controller kayak gini, terus titik 2, kolon, koma, terus nama kelasnya apa? Nama kelasnya about ya teman-teman. Yang di sini ini ikut sama yang di sini teman-teman. Ikut sama yang di sini. Kalau di sini about, di sini jadi about. Kalau di sana jadi about 1, di sini juga about 1. Sekarang kita kembali ke codingannya, kita refresh coba. Tunggu. Masih error. Coba kita cek lagi. Oh, ini teman-teman. Kayaknya salahnya di sini. Kan kita sudah nyambungin dia ke controller nih. Harusnya dia return-nya bukan return ke controller, ke view, tapi return-nya harusnya ke controller. Jadi teman-teman bisa ini Ctrl X, terus ini dihapus, delete, terus jangan lupa tutup lagi sama kasih titik koma, terus pastekan yang tadi. Nih, sekarang kita coba ya. Kita refresh. Nama undefined variable nama. Apa? Kenapa? Kita coba lihat. Bukan di about ya. Dia, oh ini kita pakai name, tapi di sini pakai nama. Jadi kita ganti name. Sekarang apa errornya lagi? Kita refresh. Oke, udah muncul ya. Kita bisa ngirim data sekarang. Sip.